Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, untuk kesehatan itu maka kita harus selalu menjaga kesehatan. Imun kita harus kuat, olahraga, berpikir itu juga penting. Berpikir juga untuk menyehatkan pikiran kita. Belajar itu juga menyehatkan tubuh kita. Ya. Ya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Ya, pertemuan lalu kita sudah melakukan penilaian harian tentang eh, teks laporan percobaan. Ya, maka hari ini kita akan melanjutkan ke bab berikutnya tentang pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif itu? Nah, kita harus belajar dasar-dasarnya dulu. Pidato persuasif itu membujuk secara halus. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini ada lingkaran besar merah namanya teks eksposisi, dan pidato persuasif adalah bagian kecil dari teks eksposisi. Maka pidato persuasif adalah bagian dari teks eksposisi. Ya. Apa saja pembagiannya? Ya, eksposisi. Ada tiga tujuan atau manfaat atau kegunaannya teks eksposisi itu ada tiga. Yang pertama, untuk mengubah sikap atau pandangan. Teks eksposisi juga dapat digunakan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Yang ketiga, teks eksposisi juga dapat digunakan untuk membela sesuatu kasus. Nah, itu manfaat dari teks eksposisi, jadi bermacam-macam. Nah, kegunaan yang berbeda itu tentu disampaikan dengan hal yang berbeda juga. Contoh yang pertama, ada mengubah sikap pandangan. Jadi teks eksposisi dapat digunakan untuk mengubah sikap atau mengubah pandangan orang lain. Disampaikan dengan cara pidato, ceramah, khutbah, dan lain sebagainya. Tuh. Terus untuk yang mempromosikan atau menjual, misal kita ingin menjual jasa atau barang atau mempromosikan aktivitas tertentu, kita bisa gunakan teks eksposisi yang berupa iklan, poster, slogan, dan lain sebagainya. Tuh. Jadi beda bentuknya. Jika untuk mengubah sikap atau mengubah pandangan bisa dengan pidato, ceramah, atau khutbah. Kalau misalnya promosi, kita bisa gunakan dengan iklan, poster, slogan gitu. Iklan-iklan yang di TV itu masuk eksposisi, gitu ya. Apa sih eksposisi nanti? Ya, sabar. Yang ketiga yaitu membela suatu kasus. Itu dengan seruan biasanya, dengan eksposisi seruan untuk membela, misalnya apa ya? Seruan itu ya seperti hampir ke perintah gitu. Seruan untuk membela apa gitu. Misalnya ada sebuah kasus korupsi, atau misalnya ada seorang nenek yang mencuri dihukum sangat berat, kemudian koruptor yang korupsi sangat banyak sekali tapi dihukum sangat ringan, maka kita harus membela suatu kasus tadi dengan seruan membela nenek siapa yang mencuri sedikit itu untuk disesuaikan lah hukumannya gitu ya. Itu saja keseruan. Nah, eksposisi itu apa sih? Kita harus tahu dulu nih. Kita sudah membahas ketiga tujuan manfaatnya tadi, kegunaannya, tapi kita belum tahu apa itu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu eh, mengandung gagasan dan fakta. Jadi di dalamnya itu berupa ide-ide atau gagasan dan berupa fakta. Fakta itu nyata adanya, pasti. Ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa teks eksposisi itu pasti berisikan kenyataan atau ide-ide atau gagasan. Nah,
Kita langsung ke yang bagian mengubah sikap dan pandangan karena sesuai dengan bab kita, yaitu bab pidato persuasif. Langsung ke pidato ya. Jadi ada 3 ya yang digunakan untuk mengubah sikap atau mengubah pandangan. Ada 3, ada pidato, ceramah, khutbah. Tuh bedanya apa sih? Kayak sama-sama aja deh, pidato, ceramah, khutbah. Ya sama-sama orang ngomong gitu, tapi ada bedanya. Kita simak pidato. Pidato itu adalah pembicaraan di depan umum, isinya berupa ajakan. Misalnya nih, ada Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa misalnya menyampaikan, wah ini COVID sangat merebak, maka kita harus mematuhi atau kita harus menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Maka karena itu berupa ajakan untuk melakukan suatu hal, maka disebut pidato. Ataupun juga misalnya guru memberikan ayo simak materi ini, pelajari, ajakan untuk mempelajari, untuk menyimak bersama materi, termasuk pidato. Ketika ada pembicaraan di depan umum, isinya berupa ajakan, maka disebut dengan pidato. Ya, itu harus dicatat kalian agar bisa membedakan. Kemudian lalu apa ceramah dan khutbah itu? Kalau ceramah isinya itu berupa informasi atau pengetahuan. Misalnya guru sedang menerangkan di dalam kelas, menerangkan, oh teks eksposisi adalah ini, maka itu termasuk ceramah. Ya, misalnya yang lain juga memberikan informasi, misalnya ada badan kesehatan menerangkan bahwa oh COVID sekarang sudah menurun berapa persen, memberikan informasi, maka itu termasuk ceramah. Jadi ceramah intinya orang yang berbicara di depan dan isinya adalah informasi atau pengetahuan baru, disebut ceramah. Kalau khutbah itu isinya berupa pengetahuan agama, jadi lebih mengkerucut ke agama, maka disebut khutbah. Bisa bedakan ya. Kalau pidato itu orang berbicara di depan umum, isinya berupa ajakan melakukan sesuatu. Kalau ceramah, isinya berupa memberikan informasi atau pengetahuan. Kalau khutbah, isinya berupa berupa pengetahuan agama. Itu bisa kalian catat di buku catat kalian. Nah, lihat nih. Pidato persuasif adalah pembicaraan di depan umum berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. So, tadi sebelum kita ya, bahwa pidato persuasif itu intinya adalah orang berbicara di depan umum, entah secara virtual ataupun secara langsung, isinya berupa ajakan. Maka itu adalah pidato persuasif. Itu aja. Ya, itu harus kalian pahami bahwa kita akan belajar pidato persuasif apa sih itu. Maka pidato persuasif adalah pidato atau ucapan atau berbicara di depan umum yang bisa disaksikan oleh banyak orang dan isinya berupa ajakan melakukan sesuatu. Pidato persuasif namanya. Ya, hari ini kita belajar itu dulu. Kalian bisa catat di buku tulis kalian apa itu pidato persuasif, lalu bedanya apa dengan ceramah, khutbah. Tadi yang kita pelajari bersama, yang Bapak sampaikan tadi, kalian catat hal-hal yang penting, catat dengan bahasa kalian, catat dengan yang kalian pahami, agar kalian belajar itu enak, gitu ya. Kalian bisa cari referensi di sumber yang lainnya, di YouTube bisa, ataupun di Google dan lain sebagainya, di buku, kalian bisa belajar lebih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak cukupkan, kita lanjut pembelajaran berikutnya, oke? Salam jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.